Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan pembacaan firman hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinanmu dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua berkat anugerah Tuhan. Kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mohon anugerah-Mu untuk kami boleh mengerti dan juga menghidupinya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu di dalam Alkitab terdiri dari waktu yang berjalan sebagai waktu statis, jam, bulan, tahun, detik, kegiatan, itu disebut dengan kronos. Dan juga Alkitab memperkenalkan satu bentuk waktu, yakni yang dikenal dengan istilah kesempatan. Datangnya tidak bisa diperkirakan dan berlalunya juga tidak bisa dipastikan. Di dalam kedua jenis waktu yang berjalan ini, saudara, ada Allah yang mengatasi keduanya. Bahkan Allah itu adalah Allah yang juga hadir di dalam ruang dan waktu, yaitu di dunia ciptaannya. Di dalam perikop ini Paulus mematahkan pandangan daripada Kristen Gnostik yang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Plato. Kekristenan yang salah satu pemikirannya adalah menolak Yesus adalah Allah yang kekal, datang ke dalam dunia terbatas, mengambil rupa manusia. Nah, di dalam kaitan dengan waktu, Plato membagi dua, dunia kekekalan dan dunia dalam ruang dan waktu, yakni dunia yang ditinggali oleh manusia dan segala ciptaan yang lainnya. Dan dia mempertentangkan keduanya. Oleh karena itu mustahil jika mengatakan yang kekal masuk atau berada dalam ruang dan waktu. Karena bagi Plato kekekalan itu di sana dan dunia dalam ruang dan waktu itu di sini dan tidak bisa menjadi satu. Paulus mengatakan, saudara, hormat dan kemuliaan bagi selamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Paulus sedang berbicara tentang Yesus. Dia adalah Allah yang mulia itu, yang kekal, yang tidak kelihatan itu. Dan Paulus menegaskan bahwa ia telah datang ke dalam dunia. Itulah sebabnya di ayat 15 Paulus berkata, perkataan ini benar dan harus diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mengapa Paulus perlu berbicara untuk meluruskan hal itu, saudara? Karena jika kekristenan menerima Yesus yang tidak benar-benar menjadi manusia sepenuhnya, tidak mengalami penderitaan dunia, tidak mati di atas kayu salib, tidak bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang Kristen akan kehilangan pengharapan untuk benar-benar percaya bahwa Allah sungguh-sungguh menebus dosa, bahwa Allah sungguh-sungguh peduli dan benar-benar mengerti segala penderitaan manusia. Cerita Allah akan menjadi cerita dongeng seperti kisah-kisah tradisi nenek moyang dan Yunani kuno yang ceritanya hanya didasarkan pada khayalan. Saudara, iman yang sejati adalah iman yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Allah sungguh-sungguh peduli dan mengerti segala penderitaan dunia ini. Dia adalah Allah yang kekal dan di dalam Kristus menunjukkan hal itu.
Mempercayai Allah di tengah kesulitan memang tidak mudah. Tapi keyakinan akan kebenaran bahwa Yesus yang adalah Allah sungguh hadir di tengah-tengah dunia untuk menebus dosa dan untuk menunjukkan kepedulian pada penderitaan manusia adalah dasar yang kuat untuk berpengharapan bahwa sampai hari ini Ia masih Raja atas zaman dan berkuasa atas ruang dan waktu. Segala situasi kondisi ada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah situasi yang sulit, jangan meragukan Allah. Jangan pernah merasa Allah jauh dan tidak peduli. Justru Dia adalah satu-satunya pribadi yang paling peduli, paling dekat dengan kita, karena Dia tidak di lockdown oleh apapun dan oleh siapapun. Lewat bacaan hari ini saya dikuatkan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak dibatasi atau dikarantina atau diikat oleh masa dan waktu. Tidak diikat oleh situasi dan peristiwa. Atas seluruh waktu hidup saya, Dia bertahta. Atas segala hal yang terjadi dalam hidup saya, Dia berdaulat. Bagian saya adalah mempercayakan segala sesuatu di dalam iman kepada Dia yang telah turut merasakan segala penderitaan dunia ini dan bahkan yang telah menanggung segala penderitaan itu. Ini yang saya dapatkan, saya renungkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari sharingkan di kolom komentar. Kiranya apa yang saudara sharingkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam kami membaca merenungkan firman. Tuhan, tolong terus kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Raja atas segala zaman, berkuasa atas segala situasi dan peristiwa, sehingga ya Tuhan, kami boleh mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin.